Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhiru ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita masih bisa bertemu kembali dalam pelajaran BDP yaitu bisnis daring pemasaran. Mari kita mulai pelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran kita hari ini adalah pemasaran online. Dalam pemasaran online ada 6 bab yang akan kita bahas. Bab pertama adalah definisi pemasaran. Kedua, pengertian dan jenis online marketing. 3, strategi online marketing. 4, cara sukses usaha bisnis online. 5, cara memastikan sebuah bisnis online supaya tidak mudah tertipu. 6, contoh kegiatan melakukan bisnis online. Itulah subbab yang terdiri dari 6 bab. Definisi pemasaran. Pemasaran merupakan bentuk komunikasi terpadu yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dengan tujuan menjual barang dagangannya. Pemasaran dimulai dengan pemenuhan kebutuhan manusia, kemudian bertumbuh menjadi keinginan manusia. Contohnya, seseorang manusia membutuhkan air dalam memenuhi kebutuhan daganya. Jika ada segelas air, kebutuhan daganya pun akan terpenuhi. Proses dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan manusia inilah menjadi konsep pemasaran. Mulai dari pemenuhan produk, penetapan harga atau price, pengiriman barang atau place, dan mempromosikan barang atau promotion. Seseorang yang bekerja di bidang pemasaran disebut pemasar atau marketing. Pengertian dan jenis online marketing. Penjualan secara online marketing diartikan sebagai usaha yang dilakukan untuk melakukan pemasaran produk atau jasa melalui media internet. Jenis dibagi menjadi beberapa jenis sebagai berikut. Search engine marketing, yaitu jenis pemasaran ini dilakukan melalui mesin pencarian internet search engine seperti Google dan Yahoo. Sebagian besar orang yang tidak tahu di mana harus mencari dan mendapatkan informasi yang mereka inginkan umumnya, mereka mencarinya di situs mesin pencari tersebut. Kedua, partnership atau affiliate marketing. Internet marketing adalah memanfaatkan para pengiklan. Para pengiklan yang menjual produknya dengan cara online bisa membangun jaringan afiliasi. Jaringan afiliasi adalah jaringan dengan melibatkan orang lain dalam penjualan produk yang ada. Contohnya seperti Amazon.com, tokobagus.com, atau kaskus.com. Ketiga adalah social marketing. Seperti diketahui bahwa pengguna sosial media seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, dan lain-lain semuanya dan BBM begitu banyak di seluruh penjuru dunia. Oleh karena itu, sosial media khususnya Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok, dan Twitter menjadi media internet marketing yang paling baik. Keempat adalah video marketing. Mendapatkan pengunjung dengan menggunakan video sebagai media marketing adalah salah satu promosi produk atau jasa terbaik saat ini. Video yang diunggah adalah bersifat publik, ya, yang seperti YouTube. Artinya, siapa saja dapat mengaksesnya. Yang kelima adalah email marketing atau sales letter. Email marketing adalah mengirim email kepada seseorang atau beberapa orang secara massal yang berisi penawaran suatu produk dan jasa yang akhirnya menuju ke satu arah, yakni penjualan. Email adalah media dan sales letter adalah isinya. Strategi online marketing. Pertama, ketahuilah pasarnya atau konsumen. Seseorang pebisnis perlu memahami tentang pemasaran. Strategi pemasaran tidak akan pernah sukses jika tidak memiliki sasaran yang jelas.
Jadi sebelum menghabiskan uang untuk melakukan pemasaran, sangat perlu untuk mencari tahu target pasaran lebih terlebih dahulu. Kedua, tetapkan tujuan. Tentukan apa yang dicari untuk mendapatkan dari pemasaran online. Peningkatan kesadaran, peningkatan pendapatan, atau mungkin akan memiliki beberapa tujuan sehingga dapat mengukur keberhasilan. Ketika sudah mencapai tujuan awal, tetapkan tujuan baru lainnya. Jadi, performa bisnisnya akan terus meningkat. Strategi ketiga, tetapkan anggaran atau kapital. Tujuan yang ditetapkan selanjutnya adalah merencanakan anggaran yang sesuai. Hal terbaik tentang pemasaran online adalah dapat sukses dengan anggaran yang tidak banyak. Banyak platform yang tersedia tanpa biaya. Strategi yang keempat adalah tentukan sendiri merek produk yang berbeda dari kompetitor. Ada ribuan perusahaan mencoba untuk menjual produk di internet. Dengan demikian perlu sekali membuat merek yang tidak terlupakan. Dan terakhir, strategi yang kelima adalah kembangkan relasi. Membina hubungan antara produsen dan konsumen dapat dilakukan dengan cara berkomunikasi secara intens. Komunikasi dengan konsumen yang terus berjalan akan menimbulkan kedekatan. Kedekatan yang dibangun secara tidak langsung akan menimbulkan kepercayaan, sehingga orang tidak takut untuk membeli barang secara online. Cara sukses bisnis online. Di sini ada 9 tahapan. Tahapan pertama adalah tentukan tujuan. Dalam menentukan tujuan, ini harus terlebih dahulu pos pemikiran sebuah tujuan tentang sektor bisnis online yang akan hendak dilakoni. Kedua, riset pasar. Melakukan riset pasar adalah cara untuk mengetahui seberapa baik potensi pasar. Cara yang ketiga adalah jangan ditunda. Jika sudah punya tujuan bisnis online, maka segera dilakukan. Laksanakan, jangan ditunda-tunda. Cara keempat adalah lakukan bertahap. Menjalankan bisnis online bukan kerja semalam, melainkan merupakan kerja yang membutuhkan konsistensi dan dilakukan secara terus-menerus. Cara yang kelima adalah jangan bosan. Bosan merupakan sifat yang manusiawi, namun untuk berhasil, pebisnis harus dapat mengalahkan sifat mudah bosan itu. Cara keenam adalah perluas jaringan. Teman, kawan, dan jaringan merupakan kepanjangan tangan dari pengaturan rezeki yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makin banyak jaringan, makin banyak pintu rezeki yang mengalir. Cara yang ketujuh adalah marketing. Marketing atau pemasaran adalah penggerak dari segala jenis bisnis di dunia ini, termasuk di bisnis online. Cara kedelapan adalah berani ambil risiko. Dalam melakukan usaha, tentu sering mengalami risiko di setiap kegiatan. Apapun selalu ada, baik risiko terbaik maupun risiko terburuk. Dan terakhir adalah cara sukses bisnis online yang kesembilan, harus fokus. Jangan mudah berpindah arah, tetap fokus dengan bisnis online yang sedang dijalani. Terdapat banyak godaan di bisnis online dan di sini fokus pebisnis diuji. Cara memastikan sebuah bisnis online supaya tidak mudah tertipu. Nah, tanyakan kepada si admin di mana alamat toko tersebut. Jika diberikan alamat yang jelas, coba lacak menggunakan Google Map. Apakah alamat tersebut fiktif atau tidak? Kedua adalah, supaya tidak tertipu, tanyakan apabila toko tersebut lokasinya dekat, bisakah COD atau cost and delivery? Bila si pemilik toko enggan melakukan transaksi COD, lebih baik tidak perlu ada transaksi. Cara yang memastikan sebuah bisnis online supaya tidak mudah tertipu yang ketiga adalah coba cari nomor telepon yang tertera di toko tersebut atau di Google. Biasanya dengan begitu Anda dapat menemukan banyak komentar-komentar dari para pembeli yang sudah ditipu. Yang keempat adalah apabila lokasi jauh, bisakah transaksi menggunakan rekening bersama? Jika pemilik toko enggan menggunakan rekening bersama, dipastikan mereka takut. Hal tersebut karena bila menggunakan rekening bersama, otomatis keamanan dan uang Anda terjamin. Itulah cara memastikan sebuah bisnis online supaya tidak mudah tertipu. Sekarang contoh kegiatan melakukan bisnis online.
Hal-hal yang harus dipersiapkan dalam melakukan kegiatan bisnis online, yang pertama adalah nama usaha, jangkauan pemasaran target pelanggan, jenis produk, surat perjanjian, modal, waktu usaha, laba, strategi pemasaran, rencana lokasi usaha, perangkat keras dan lunak yang digunakan, pembagian hasil, bagaimana konsep pemasaran. Dari semua itu rencana jangka pendek dan menengah dan panjang harus dipikirkan juga. Terusnya keunggulan online shop. Oke, sekarang kita lanjut. Sepertinya sampai situ dahulu. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.